Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dengan mata kuliah statistik dan pada pertemuan hari ini eh, saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai penilaian. Jadi menjadi seorang guru tentu Anda nanti akan memberikan sebuah tes kepada para siswa Anda. Dan wujud dari atau hasil akhir dari tes tersebut berupa skor, bukan nilai ya. Contohnya adalah saya memberikan tes listening misalkan, dan skor Anda adalah 78, 56, 66, dan seterusnya. Nah, kemudian skor-skor tersebut nantinya akan dikonversi. Nah, menjadi nilai. Nilainya itu bisa berupa seperti yang di UMP, misalkan ada A minus, kemudian ada B plus, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses penkonversian sendiri ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan standar mutlak dan juga standar relatif. Yang ini namanya menggunakan standar mutlak, yang ini kemudian menggunakan standar relatif. Nah, untuk yang standar mutlak itu konversinya sudah langsung ditentukan. Misalkan kalau yang dari UMP itu jika Anda mendapatkan nilai 86 ke atas, maka Anda akan mendapatkan nilai A. Jika Anda mendapatkan nilai 85,99 sampai 81, maka Anda mendapatkan A minus. Jika Anda mendapatkan nilai 76 sampai dengan 80,99, nanti Anda akan mendapat nilai B plus, dan seterusnya. Itu standar mutlak. Jadi sudah langsung ditentukan konversinya. Seperti itu. Berbeda dengan standar mutlak, pada standar relatif ini tidak seperti itu, tidak kaku. Jadi lebih fleksibel. Jadi nanti nilai satu siswa dibandingkan dengan nilai dari siswa yang lain. Jadi misalkan si A mendapatkan nilai 50, belum tentu dia akan mendapatkan nilai D. Seperti itu, tergantung nilai teman-temannya. Apabila nilai teman-temannya itu di bawahnya dia, mungkin ada 40, 30, 20, 45, maka otomatis jika dihitung dengan menggunakan rumus-rumus ini, nanti si A tersebut akan mendapatkan nilai A. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel menggunakan standar relatif seperti ini, tidak kaku seperti standar mutlak. Nanti kita tidak akan mempelajari standar mutlak karena ini nanti dari dari lembaga biasanya sudah ditentukan. Nah, kita akan mempelajari standar relatif ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk ketika Anda nanti skripsi, jadi nanti Anda bisa membuat penstandaran sendiri. Biasanya menggunakan standar deviasi yang menggunakan standar 2 ini. Menggunakan cara 2 ini. Kalau yang menggunakan cara 1 atau persentase, nanti biasanya jarang digunakan. Kalau yang dalam skripsi lebih cenderung ke yang cara 2 dengan menggunakan standar deviasi. Oke. Ini ada di buku Anda di halaman 50. Nanti Anda bisa melihat sendiri. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan langsung saja ke pendekatan penilaian dengan standar relatif. Oke, kita akan mulai dengan cara 1, yaitu dengan menggunakan persentase. Untuk filenya sendiri nanti akan saya kirimkan ke WA Anda. Nanti bisa disebarkan di grup kelas ya. Oke, kita akan mulai dengan penilaian dengan menggunakan persentase. Di sini soalnya adalah carilah finish score atau nilai dari sejumlah testi. Ini testinya ya, testi A, B, C, D, dan seterusnya. Jumlahnya 20 dan dia mendapatkan raw score atau skor saja. Sudah ada di sini ada 40, 66, dan seterusnya. Tugas Anda nanti adalah membuat raw score ini atau mengkonversi raw score ini menjadi nilai jadi atau finish score atau nilai dengan menggunakan standar 6 dan standar 9. Sedikit saya jelaskan di sini adalah standar 6 ini
kita nanti akan membagi nilai itu menjadi 6 kelompok ya. Yang tertinggi nilainya 9, 8, 7, 6, 5, dan 4. Seperti itu. Itu standar 6. Jadi ini dibagi menjadi 6 kelompok. Kalau yang standar 9 dibagi menjadi 9 kelompok atau 9 nilai jadi. Seperti itu. Jadi ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Seperti itu. Kemudian karena ini berdasarkan prosentase, maka untuk prosentase standar 6 dan standar 9 ini sudah ditentukan. Jadi sudah ada ahli yang menghitung kenapa kok yang mendapat nilai-nilai 9 adalah 5%, kenapa kok yang mendapat nilai 8 adalah 10%, kenapa yang mendapat nilai 7 20%, dan seterusnya. Itu sudah dihitung oleh ahli. Tugas kita nanti hanya menggunakan rumus ini untuk menghitung hasil berapa sih jumlah siswa yang boleh atau bisa mendapatkan nilai 9 seperti itu. Oke. Caranya adalah kita langsung saja. Di sini hasil perhitungannya adalah sama dengan, karena ini berupa prosentase, langsung aja tidak usah 5% ya, karena ini sudah prosentase sama dengan 5 per, oh iya harus ada tambah persen ya, 5% kali 20 sama dengan 1, seperti itu. Sebenarnya ini bukan 1 ya. Oh, sama 1 benar. Kita coba ke bawah, kita jumlahkan. Oke, ada 20 seperti itu. Karena ini untuk menghindari salah paham, sebaiknya ini diberikan ada koma di belakangnya. Oke, karena ini sama, tidak ada yang koma-koma di situ. Nanti Anda bisa langsung jumlah tes T yang seharusnya. Ini hasil perhitungan, kadang-kadang coba kita contohkan di sini bukan 20 ya, tapi 10 di sini. Nah, di sini 0,5. Oke. Gitu ya. 0,5. Maka di sini nanti harus ada pembulatan, tidak mungkin orang itu dibagi 2, setengah itu nggak mungkin. Oleh karena itu, Anda di sini ada setengah ya, 2. Ya baik ya, satu yang bernilai 9, satu yang bernilai 4. Oleh karena itu Anda harus membulatkan salah satu. Misalkan kita ambil yang pembulatan ke atasnya yang nilai targetnya 9, ini manual aja ya, tidak usah pakai rumus. 1, 1, 2, 4, 2. Nah, di sini 0. Jumlahnya harus 10. Seperti itu. Oke. Jadi harus mengorbankan salah satu nilai agar nanti orangnya bisa genap. Jangan sampai orangnya setengah atau 1/4 atau 3/4 seperti itu. Begitu ya, bisa dipahami. Oke, kemudian kita kembali ke yang jumlah testisnya 20. Kita akan kembali mengalihkan ini menjadi kali 20. Jadi sama dengan B7, klik aja persen kali 20. Sama dengan 1. Oke, di sini Anda manual aja enggak apa-apa. 1, 2, 4, 8, 4, 1. Jadi nanti pada sisi yang ini jumlah testi yang mendapatkan nilai 9 1 orang, jumlah testi yang mendapat nilai 8 2 orang, jumlah testi yang mendapat nilai 7 4 orang, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Sama dengan yang ini standar 6 ya. Sama dengan standar 6, pada standar 9 kita juga melakukan perhitungan seperti itu. Tinggal sama dengan, kemudian klik ini persen kali jumlah testi. Kita langsung aja jumlah testinya 20. Kalau nanti jenengan sesuai dengan jumlah testinya katakanlah 30, ya kalikan aja 30, kalau 50 ya kalikan 50 seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba kasus ya. 0,8, 1,4, 2,4, 3,4, dan seterusnya. Ini adalah ada koma-koma ya. Jika Anda merasa sedikit pusing, maka Anda harus
Nah, ini intuisi seorang ahli atau bukan orang yang mengolah data adalah mengubah ini yang koma-koma ini menjadi yang genap karena orang nggak bisa 0,8. Oleh karena itu harus digenapkan. Kita pembulatannya coba ke atas ya. 1, tolong diperhatikan yang bawah, kalau lebih dari 20 berarti salah. Atau kurang dari 20 berarti masih salah. 1, ini 1,4 boleh pembulatan ke atas, 2. Ini 2,4 boleh pembulatan ke bawah. Ini 3,4 boleh pembulatan ke bawah. 4. Ini terserah Anda, jadi pembulatannya boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah Anda. Yang penting jumlah paling bawahnya adalah sama. Kalau misalkan ini dibuat 3, ini dibuat 4, tidak apa-apa. Ini dibuat 3, ini 2, ini 1. Oh, ini nggak boleh 0 ini ya. Oleh karena itu Anda harus mengorbankan 1. Misalkan ini dibuat 3 ini ya. Seperti itu. Oke. Tolong usahakan semuanya dipenuhi seperti ini. Oke, nanti Anda dalam UAS juga harus mengerjakan seperti ini. Baik, sekarang karena sudah jadi, maka yang berikutnya adalah meranking. Nah, kita harus meranking ini. Caranya sama seperti kemarin. Jadi kita kita insert dulu di sini. Kemudian kita rank dulu, kita urutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Seperti itu. Nah, sudah jadi. Ini tinggal di ranking aja. Ini ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila ada nilai yang sama? Nah, seperti ini contohnya, 78 ini ya. Jadi, untuk hal seperti itu, bila ada nilai yang sama, maka nanti Anda bisa sebentar. Bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi nanti di sini tidak ada ranking 3, tidak ada ranking 4 dan 5, tapi semuanya ranking 4,5. 4,5. Seperti itu. Jadi rata-rata, di rata-rata. Contoh lagi ini 12,5. Ini 12,5. Aneh ya, tapi ya nggak apa-apa, memang seperti itu peraturannya. Jadi biar imbang. Kemudian ini ranking 16,5, 16,5. Ini juga akan berlaku nanti ketika Anda mengerjakan soal uji effectiveness dua kelas ataupun satu kelas jika datanya itu abnormal atau tidak normal, ya, seperti itu. Nanti ada caranya seperti ini. Perankingannya enggak langsung bablas seperti itu, enggak, tapi dibuat seperti ini nanti ya, tergantung. Misalkan ini 78, 78, 78, maka nanti rankingnya adalah di sini ini tiga anak ini nanti rankingnya 4 semua, 4, 4, 4, tidak ada ranking ranking 5 semua, 5, 5, 5, tidak ada ranking 4 dan juga ranking 6. Seperti itu misalkan. Oke. Kemudian kita langsung di sini, ini copy aja. Ini raw score-nya, kemudian ini test-nya, copy aja langsung. Nah, seperti itu. Ini bisa dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kita sekarang fokus ke yang di sini. Nah, untuk standar 6, karena jumlah anak yang boleh mendapatkan nilai 9 cuma 1, ini berarti 9. Atau kita langsung ini aja dulu, biar enak nanti, tidak seperti, atau mau diurutkan berdasarkan boleh nih, berdasarkan apa namanya, seperti ini testingnya.
Nah, seperti itu. Tapi rankingnya jadi kacau ya, nggak apa-apa. Bila memang Anda nanti orientasinya seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bingung, mending rankingnya dijadikan urutan seperti tadi itu. Oke. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian ini untuk standar 6, karena dia hanya boleh 9, kita urutkan aja dulu. Kemudian ini otomatis langsung ininya 8, 8, 8. Jadi di sini yang boleh mendapatkan nilai 8 adalah 2 orang. Jadi ini otomatis nggak usah mikir. 9, 8, 8. Terus ini 7, nilai 7 berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai 6 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nilai 5 ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai 4 ada 1 orang. Nah, seperti itu. Ini manual ya. Jadi untuk yang standar 9 seperti ini, 9 1 orang, kemudian 8-nya 2 orang, kemudian 7-nya ada 3 orang, 1, 2, 3. Kemudian 6-nya ada 3 orang juga. Kemudian 5 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4-nya ada 3 orang. Kemudian 3-nya ada 2. Dan 2-nya ada 1. Nilai 1-nya ada 1. Seperti itu. Kalau Anda mau bikin ini 0 juga tidak apa-apa. Misalkan ini jadi 2 atau yang di atas tadi ini menjadi 3. Tidak masalah. Gitu ya. Yang penting nanti jenengan karena mungkin kasihan ya. Maksudnya sih ada yang dapat 1 gitu. Ini dibuat seperti yang tadi. Jadi terserah Anda ini pembulatannya boleh ke atas, boleh ke bawah. Seperti itu. Ini udah jadi ya. Ini udah selesai. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai. Kemudian sekarang kita ke yang penilaian dengan menggunakan pedoman konversi skor. Ini fungsinya ya cuma seperti ini. Tidak terlalu apa ya, signifikan lah fungsinya. Hanya seperti itu aja. Biasanya ini digunakan oleh guru-guru di level anak-anak SD ataupun PAUD seperti itu. Kalau yang untuk SMP, SMA, kuliah seperti ini yang menggunakan pedoman konversi skor. Nah, di sini ada dua, yaitu pedoman konversi skor skala 5 dan pedoman konversi skor skala 9. Skala 5 itu artinya nanti nilai akhir dari siswa dengan skor seperti ini adalah seperti ini, ada A, B, C, D, dan E. Contohnya ya, sedangkan untuk yang skala 9 seperti yang di UMP yang berlaku saat ini ada A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E. Seperti itu. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok dan juga 9 kelompok seperti yang tadi. Tapi kalau yang tadi berdasarkan persentase, kalau yang sekarang berdasarkan pedoman konversi ya. Seperti itu. Langsung saja caranya adalah seperti ini. Nah, yang pertama kita harus mencari min yang bawahnya ini dulu. Jumlah, min, standar deviasi, setengah standar deviasi, dan seperempat standar deviasi. Seperti itu. Kita cari dulu ya sum-nya atau jumlahnya. Auto sum aja. Oke. Kemudian untuk mencari, oh ya jangan lupa ini dicari x kuadratnya ya, dengan cara mengkuadratkan ini angka-angka ini dikuadratkan. Nah, seperti itu sudah. Terus kita cari min-nya atau raratanya sama dengan ini, ngopi aja di sinilah. Sum-nya nanti tinggal diganti menjadi average. Sama dengan average. Langsung ketemu. Untuk standar deviasi rumusnya seperti ini. Saya copy dulu biar enak. Akar dari sigma x kuadrat per n. Jadi rumusnya nanti sama dengan SGRT. Ini tak besarkan dulu ya.
biar cetok. Sama dengan SGRT square root dari sigma X kuadrat per N-nya tadi 20 dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Sama seperti yang dulu pernah kita pelajari itu. Oke, enter. Sama seperti itu, 10,73. Kemudian kita cari setengah SD. Sama dengan ini dibagi 2 bisa. Kemudian untuk yang, atau sama sih, sama 0,5 kali, misalkan ini ya. Kalau mau agak 0,5 kali ini. Sama hasilnya. Gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka yang gampang aja. Sama dengan sel ini bagi 2. Kemudian yang seperempat sama dengan sel ini bagi 4. Oke, seperti itu udah ketemu ya. Jadi ini poin pentingnya. Oke. Sekarang kita akan menghitung di sini. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Misalkan PKS skala 5 seperti ini. Jadi nanti kita mulai dengan min-nya di tengah-tengah, ditaruh di tengah-tengah. Apa namanya? Garis bilangan saya bilang ya, garis bilangan. Jadi ini kita bagi menjadi 5 bagian dulu, A, B, C, D, E. Kemudian min-nya ditaruh di tengah-tengah. Nah, jarak antara tengah-tengah dengan SD ini, jarak antara tengah-tengah dengan SD ini adalah setengah SD. Tadi sudah kita hitung. Gitu. Dengan asumsi apa? Jarak antara batas bawah C dan batas bawah batas atas C. Jadi satu kelompok ini jaraknya adalah 1 SD. Makanya ketika dibagi 2, maka jarak ke atas setengah SD, jarak ke bawah setengah SD. Kemudian untuk B sendiri nanti jaraknya 1 SD, ini 1 SD. Jadi yang setengah hanya yang tengah-tengah aja. Jadi ini untuk menentukan starting point-nya di situ. Nanti kita akan langsung praktek aja biar nanti Anda nggak bingung. Seperti itu ya. Oke, kita akan meletakkan min-nya di sini sama dengan min-nya adalah 69,1. Kemudian batas atas dari C ini adalah sama dengan min ini ditambah K ditambah setengah SD. Jadi ini min-nya ini adalah min ditambah setengah SD. Seperti itu. Kemudian batas atas yang ini, yang batas atas B ini adalah batas atas C ditambah 1 SD. Seperti itu. Jadi nanti 85,20 itu sudah masuk ke A. Seperti itu. Kemudian yang batas bawah C yaitu min dikurangi setengah SD sama dengan yang tadi, sama dengan ini. Kalau ini ditambah setengah SD, kalau ini dikurang setengah SD. Seperti itu. Kemudian batas ininya, batas bawah D-nya adalah ini, batas bawah C dikurangi 1 SD. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dari sini, maka nanti kita bisa langsung membuat rumus. Rumusnya pakai if ya. Sama dengan jika ini lebih besar sama dengan ini. Kalau Anda mau menggunakan apa namanya angka, silakan untuk mempermudahkan. Tapi kalau nggak mau menggunakan angka, nanti harus di apa namanya harus dikasih dolar itu. Karena nanti mau digeret ke bawah. Kalau nggak dikasih dolar nanti lari dia. Seperti itu ya. Ini saya contohkan menggunakan yang dolar nanti. Gitu ya. Maka nilainya A. Kemudian jika ini lebih besar sama dengan yang ini, maka nilainya B. Kemudian jika ini
lebih besar sama dengan yang ini, maka nanti nilainya C. Kemudian jika banyak if-nya ya. Jika nggak bisa diklik lagi, nanti jenengan ketik aja ya B6 lebih besar sama dengan yang terakhir ini, maka nanti nilainya, oh iya bener nih, nanti nilainya D. Kemudian yang terakhir adalah jika ini value if false ya, yang terakhir jika kurang dari itu maka nilainya E. Seperti itu, 1, 2, 3, 4. Nah, udah, enter. Nah, seperti itu ya. Karena ini jenengan menggunakan sel-sel seperti ini, maka ini tolong diberikan dolar atau string kalau dalam bahasa istilah Excel-nya string. Aduh, stringnya banyak ya ini. M16, kemudian K16, kemudian I16. Seperti itu. Baru kita bisa geret ke bawah. Nah, seperti itu. Otomatis ya. Langsung ketemu. Enak banget loh ini. Saya lebih suka menggunakan ini ketika mengolah data. Seperti itu. Oke. Ini sudah selesai kita. Nah, kalau Anda bingung atau malas menggunakan dolar-dolar ya sudah diketik aja 53,01, 63,74 dan seterusnya ya. Nanti akan kita praktekkan di yang bawah. Seperti itu. Kemudian untuk yang bawah ini sama dengan skala 5, PKS skala 5. Kalau yang skala 9 nanti kita cari tengah-tengahnya ya. Jadi tengah-tengah dari ini garis bilangan ini adalah ternyata B min. Jadi kita cari minsnya di B min. Oke, kita taruh minsnya di B min. Oke, jadi minsnya masih sama. Nah, perbedaan antara skala 5 dengan skala 9 adalah kalau skala 5 jarak antar nilai ini itu adalah 1 SD. Kalau di skala 9, jarak antar nilai ini adalah setengah SD. Gitu, setengah SD. Maka untuk mencari batas atas B min, maka min ditambah seperempat SD. Karena jarak antara ini dengan ini adalah setengah SD ditambah seperempat SD. Gitu ya. Kalau yang atas sama dengan ini ditambah setengah SD. Jarak antara ini dengan ini adalah setengah SD, ini setengah SD dan seterusnya. Oke ya. Duh, nggak kelihatan ya. Sebentar saya kecilkan dulu ya. Nanti Anda bisa menyesuaikan dengan laptop Anda. Sama dengan ini ditambah setengah SD. Yang atas sama dengan ini ditambah setengah SD. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mencari batas bawah dari B min, maka nanti Anda dikurangi sama dengan mins dikurangi seperempat SD. Kemudian untuk batas bawah C plus sama dengan batas ini dikurangi setengah SD. Kemudian yang ini juga sama dikurangi setengah SD. Kemudian ini sama dengan ini dikurangi setengah SD. Nah, seperti itu udah jadi ya. Kita tinggal mencantumkan rumusnya. Sama dengan if, ini panjang banget if-nya ya. B6 lebih besar sama dengan kita mau coba tuliskan aja daripada nanti pakai dolar-dolar atau string-string 87,87, maka dia nilainya A. Kemudian jika B6 lebih besar sama dengan 82,51, maka dia nilainya A min. Kemudian jika B6 lebih besar sama dengan 77,15, maka dia nilainya B plus. Kemudian jika B6
lebih besar sama dengan 71,78, maka dia nilainya B, kemudian ditambah terus sama dengan jika B6 lebih besar sama dengan 66,42, maka dia nilainya B min. Kemudian dilanjutkan jika B6 lebih besar sama dengan 61,05, maka dia nilainya C plus. Kemudian lanjut jika B6 lebih besar sama dengan 55,69, maka dia nilainya C. Terus jika B6 lebih besar sama dengan 50,33, maka nilainya adalah D. Kemudian yang terakhir, jika kurang dari itu maka nilainya E. Oh, ini banyak banget ini ya. Nah, kita enter, langsung aja kita drag ke bawah. Shred. Nah, seperti itu. Ini rumusnya ya, panjang sekali. Oke. Kemudian yang ini rumusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, gitu dulu. Nanti Anda kerjakan di rumah. Silakan, selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti Anda bisa ditanyakan di Google Classroom. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lain sebagainya pada channel YouTube PBI ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.